Baik, hadirin dan juga pemirsa, sampai juga kita di segmen penutup. Tapi sebelum kita closing statement kepada tiga narasumber kita yang hebat ini, terlebih dahulu saya akan membuka sesi tanya jawab. Kita akan buka sebanyak 3 penanya dulu. Silakan dari Luring. Ya, boleh. Siap, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Bu Nini. Izin Bu, saya Sugeng Prayitno, biasa dipanggil Supra, Ketua PWI Jember. Izin bertanya nih Bu, fenomena banyaknya media yang bermunculan sekarang, ini semuanya semua orang kayaknya bisa bikin media, sehingga otomatis wartawannya juga bertambah. Nah, menyinggung soal wartawan yang profesional, ini kan salah satunya juga wajib UKW. Nah, bagaimana seandainya narasumber menolak diwawancara dengan wartawan yang belum UKW? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberitaan yang sekarang banyak muncul, nama medianya juga nggak jelas, bukan nama medianya, PT-nya nggak jelas. Kemudian susunan redaksinya juga nggak jelas, seenaknya nulis. Nah, ketika ada persoalan, bagaimana menyikapi orang yang merasa dirugikan? Apakah harus langsung lapor polisi atau langsung ke Dewan Pers? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin cara kiat-kiat mungkin untuk para pejabat menghadapi wartawan yang benar-benar wartawan dengan wartawan yang abal-abal mungkin, Bu. Boleh langsung dijawab oleh Dr. Nini, silakan. Terima kasih. Nanti saya diingatkan kalau lupa urutannya ya. Saya bukan Pak SBY soalnya. Pak SBY itu luar biasa. Ditanya 11 orang, masing-masing nanya 3, hafal dari 1 sampai terakhir. Wow. Itu luar biasa Pak SBY. Saya baru nemu 1 orang yang begitu. Mungkin saya tidak seperti Pak SBY. Yang pertama soal UKW ya. Jadi Dewan Pers itu mengeluarkan surat keputusan tahun 2021 tentang standar uji kompetensi wartawan, itu kesepakatan di Palembang ya, karena pada saat itu melihat bahwa meskipun wartawan adalah profesi yang terbuka, siapapun punya hak menjadi wartawan, bukan berarti lalu tidak perlu diatur, karena harus ada yang membuat pagar nih. Kalau enggak seenaknya dia loncat-loncat seenaknya nih gitu ya, maka dibuatlah pagar peraturan bahwa menjadi seorang wartawan perlu kompeten, perlu pengetahuan, bukan sekedar kode etik, tapi substansi yang akan ditulis. Bagaimana dia mau menulis soal konstruksi pembangunan kalau dia tidak paham, bagaimana dia menulis soal sesuatu yang terkaitan dengan kehidupan legislatif kalau dia soal sidang-sidang saja dia tidak paham ya. Maka selain kompetensi terkait kode etik, seorang yang mengaku dirinya sebagai wartawan yang profesional adalah memahami spesifik pengetahuan yang akan ditulis ya, mendalami. Bahkan mohon maaf ini, sekarang itu kecil sekali media yang mempersiapkan wartawannya menulis dengan menggunakan cara-cara investigatif karena berbiaya mahal. Dia harus research. Pertanyaannya adalah bagaimana pejabat yang ditanya oleh wartawan yang belum mengikuti UKW? Itu pertanyaannya. Saya ingin memberikan 2 aspek. Sebetulnya setiap orang boleh jadi wartawan ya, tadi yang saya sampaikan. Tetapi hendaknya dia sebaiknya sudah mengikuti ujian tadi. Meskipun sebagai seorang aparatur, menurut saya tidak boleh menolak merespon siapapun yang bertanya. Sampai dibuktikan bahwa yang ditulis itu tidak akurat, tidak kredibel, baru aparatur itu boleh meminta keberatan. Karena pertanyaan berikutnya tadi adalah apa lalu yang dilakukan? Meminta hak jawab. Nah kalau wartawannya nggak kredibel, ya mungkin dia juga nggak ngerti hak jawab itu apa, atau cara-caranya cara mengambilnya mungkin juga serampangan, intimidatif dan lain-lain. Dia boleh meminta hak jawab tanpa ke Dewan Pers terlebih dahulu sebetulnya, boleh.
Kalau tidak ditanggapi, baru meminta bantuan Dewan Pers untuk menyelesaikan. Kami kemudian akan memeriksa apakah tulisan ini karya jurnalistik atau bukan. Kalau karya jurnalistik, Dewan Pers yang akan menyelesaikan. Tapi kalau bukan karya jurnalistik, saya silakan ke Trunojoyo. Kalau itu urusan pencemaran nama baik dan lain-lain. Itulah kenapa Dewan Pers kemudian melakukan kerjasama dengan kepolisian, ya, ada MOU dan ada PKS. Salah satunya adalah sebagai dua lembaga yang sama-sama bekerja secara independen, kami saling memberikan konfirmasi, saling memberikan rekomendasi. Biasanya kepolisian baik di pusat maupun daerah kalau ada perkara dikirimkan kepada kami terlebih dahulu, kami diminta menilai apakah ini karya jurnalistik atau bukan. Ada pelanggaran etik atau bukan. Kalau pelanggaran etik kami yang menyelesaikan, kalau bukan silakan ke polisi. Dalam konteks yang lain kami tetap menghimbau, jangan coba-coba mengatasnamakan dirinya wartawan kalau dia tidak memiliki kompetensi. Itu side yang berbeda, ya. Karena saya juga tidak mau menutup mata bahwa ada jurnalis-jurnalis senior, Bapak, yang dia lahir, mungkin saya belum lahir, ya Pak Lutfi ya, atau sekarang ini sudah sangat senior, mereka juga tidak pernah ikut UKW, karena UKW ini kan baru dimulai tahun 2021. Jadi masih muda sekali usia UKW, jangan kemudian UKW menjadi pembatasan, tetapi di sisi yang lain kami terus mendorong agar uji kompetensi ini terus ditingkatkan karena seiring banyaknya minat menjadi wartawan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang terkait dengan profesi. Ya, membantu mengingatkan terkait dengan apa yang dilakukan ketika ada media yang namanya mirip-mirip gitu. Nggak boleh, ya. Jadi saya itu sudah ada pedomannya, tidak boleh media KPK, media Bayangkara, media itu nggak boleh, janganlah. Itu menakut-nakuti. Bahkan awal saya di Dewan Pers sebagai anggota Dewan Pers, karena saya bukan orang pers, awalnya saya juga tidak paham, Mas, kalau itu dilarang, terus terang. Tiba-tiba ada media datang, kan mereka suka minta foto gitu kan, foto, saya nggak ngerti juga. Saya pikir orang tulus foto dengan saya. Rupanya itu dibuat nakut-nakutin di daerah. Jadi kan senjata ya dokter ya? Kurang ajar sekali ini. Kelakuannya ini ada aja. Terus saya bilang, Bu, izin Bu, ini foto Ibu beredar ini dengan, kenapa? Ini ternyata ini sudah foto dengan Dewan Pers gitu. Nah yang begini kan artinya dia tidak kompeten. Ya, kalau wartawan kompeten pasti tidak menggunakan cara-cara ini. Itulah kenapa Dewan Pers kemudian mengeluarkan himbauan begini. Hak atas informasi boleh diberikan kepada siapapun, termasuk yang ngaku-ngaku wartawan tadi ya, gitu ya. Tapi untuk bekerja sama hendaknya yang sudah terverifikasi. Ini pasti nanti marah nih kalau ini diberitakan. Yang terverifikasi, kenapa? Karena dengan terverifikasi kami bisa memastikan perusahaannya ada beneran, bukan bohong-bohongan. Maaf loh, Mas. Saya itu pernah, Mas, nyari perusahaan pers enggak ketemu, walaupun itu sampai pakai mobil apa ini? Grab. Enggak ketemu, diputer-puterkan di sawah saya. Iki piye toh? Ditanya ke tetangga, apa bener ada perusahaan pers ini? Di sini enggak pernah ada, Bu, perusahaan pers, Bu. Pernah begitu. Nah, ini tentu kami ingin kenapa memastikan kalau ingin melakukan kerjasama yang kemudian ada konsekuensi hak dan kewajiban, kami mendorong hanya bekerja sama dengan yang terverifikasi. Baik, terima kasih Dokter Neni. Bagaimana Mas Sugeng sudah cukup menjawab ya? Karena pertanyaannya borongan. Baik, karena ini juga terbatas waktu, hadirin semuanya dan pemirsa yang tersambung bersama kami via koneksi Zoom dan juga live streaming, kita akhiri demikian. Namun sebelum itu kita akan meminta terlebih dahulu closing statement atau pernyataan penutup dari masing-masing narasumber yang hadir hari ini. Kita buka dari Bapak Bupati dulu, boleh Pak Hendi, silahkan. Terima kasih. Mungkin keterbatasan waktu teman-teman mungkin dari Pak Kades Sidomulyo Semboro mungkin dicatat aja, nanti kita teruskan teman-teman semua yang masih ini. Mohon maaf. Jadi closing statement kami yang pertama yang jelas, kami dari
FGD hari ini dengan judul PES mengawal pembangunan daerah berkelanjutan. Tentunya kami Pemkab Jember di 3 tahun berjalan sampai hari ini kami sedang melakukan penetrasi menormalisasi kembali seluruh tatanan maupun infrastruktur birokrasi yang ada di Pemkab Jember, dan insya Allah hari ini sudah bagus. Maka dari itu monggo kita kembali lagi ke RPJMD kita yang kita miliki, kawal kami dan berikan satu koreksi-koreksi dan juga saran untuk yang sudah kita lakukan selama ini, apa yang kita bisa tingkatkan dan kita perbaiki. Tentunya banyak yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan kembali. Yang kedua, permintaan kami di 2024 setelah pertemuan FGD ini kepada teman-teman PWI, IJTI untuk bisa membantu kami OPD dan sekaligus kepada kawan-kawan OPD yang hadir hari ini, Pak Sekda dan Pak Kominfo, teman-teman asisten 1, 2, 3, mari kita realisasikan, kita konkretkan kerjasama sebagai supporting staff dari para jurnalis untuk mengedukasi kehumasan, sehingga apa yang menjadi produk pengelolaan uang APBD di setiap OPD ini dapat di blow up, diinformasikan kepada masyarakat, baik itu perolehan capaian maupun persoalan-persoalan yang lain. Kami mohon dengan sangat kawal kami, karena terus terang kekurangan kami cukup banyak, bahwa seluruh kritik maupun saran kepada kami itu adalah melengkapi, menyempurnakan dari apa yang sudah kami lakukan. Mungkin itu saja. Yang terakhir, terima kasih kepada Ibu Nini, Kak Lutfi dan teman-teman PWI, IJTI dan teman-teman PES semuanya yang hadir hari ini dan kawan OPD. Terima kasih. Apresiasi yang setinggi-tingginya Kominfo yang telah mengadakan acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi Pak Hendi udah siap dikawal begitu ya. Mungkin Mas Lutfi bisa menambahkan, menyambung dari pernyataan closing dari Pak Hendi. Iya, saya kira moral suasion saja. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis juga akan menempatkan kebenaran itu sebagai landasan berpikir, sebagai landasan bertindak. Bagaimana kemudian bahu-membahu antara government dengan PES ini dalam rangka membangun sesuatu yang bernilai, sehingga istilah singkatan Jember tadi itu bukan sekedar jembatan menuju berkah, tapi ini adalah jembatan menuju berjaya dan jembatan menuju bermartabat. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nini, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya sebagai konklusi statement saya menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada pemerintah Kabupaten Jember, Pak Bupati, Pak Kadis Kominfo, Pak Sekda dan seluruh jajaran yang memberikan apresiasi kepada pers, salah satunya membuat rangkaian acara Hari Pers Nasional bersama-sama dengan teman-teman konstituen Dewan Pers, ada PWI, AJI, IJTI, dan menjadi perayaan di daerah, bahkan mengundang berbagai provinsi ke Jember. Mudah-mudahan ini punya berkah tersendiri pada kehidupan pers yang akan datang. Yang kedua, saya juga terima kasih ada upaya-upaya sinergis ya, menjadi cara kolaborasi yang mudah-mudahan ini nanti kalau ada satu kebijakannya, ada sistemnya, itu bisa direplikasi di wilayah lain. Karena humas itu memiliki fungsi yang berbeda dengan pers, tapi ini coba dikolaborasikan. Nah, mudah-mudahan teman-teman pers tetap bisa bekerja secara independen, berintegritas di satu sisi. Di sisi lain ada keterbukaan dari pemerintah di dalam menjalankan tugasnya, sehingga tujuan utama visi nasional, visi daerah untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Jember bisa tercapai. Itu saja barangkali. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini menjadi akhir kebersamaan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir di forum ini, dan tentu saja harapannya adalah apa yang kita bicarakan dari tadi atau kita diskusikan dari tadi bisa mendatangkan banyak manfaat, dan harapannya lagi tentu saja untuk insan pers terutama yang ada di Kabupaten Jember ini bisa lebih memberikan pemberitaan-pemberitaan yang edukatif, informatif dan juga bermutu, terlebih lagi untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Jember demi terlaksananya pembangunan daerah Kabupaten Jember. Dan satu lagi, tanpa menghilangkan atau melupakan peran dan juga fungsi sosialnya sebagai kontrol pemerintah. Saya Muhammad Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.